Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi untuk belajar biologi ya. Kali ini kita akan masuk ke pokok bahasan yang baru, yaitu tentang virus ya. Berdoa dulu ya, dan jangan lupa kamu absen. Yuk. Akhir-akhir ini ya sangat viral mengenai virus COVID ya. Nah, sehingga kita sekarang melaksanakan pembelajaran di rumah. Karena begitu sadisnya virus tersebut membuat kita sakit apabila masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, untuk itu kita perlu tahu seperti apa sih ciri-ciri daripada virus tersebut, seperti apa sih struktur virus dan bentuk-bentuknya, dan bagaimana virus itu sebenarnya berkembang biak. Dia termasuk hidup atau mati sih virus tersebut? Kita lihat dulu ya ciri-cirinya. Ternyata virus itu sangat kecil, ukurannya milimikron, yaitu 20-30, sehingga untuk mengamatinya harus memakai mikroskop elektron, dan dia tidak mempunyai sel, tidak mempunyai protoplasma. Ya. Kalau dia tidak mempunyai protoplasma, berarti dia mati dong. Tidak, ya. Dia dapat berkembang biak. Makanya virus itu bisa bertambah banyak. Dia dapat berkembang biak. Dengan cara bagaimana? Kan dia tidak mempunyai protoplasma. Nah, ternyata kalau dia mau berkembang biak, dia harus nompang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Nah, jadi di dalam tubuh makhluk hidup dia berkembang biak, hanya sayangnya ketika dia mau berkembang biak dapat itu menyebabkan penyakit buat kita, ya, buat makhluk hidup yang ditumpanginya. Karena dia hanya terdiri tidak mempunyai protoplasma, jadi tubuhnya itu dapat dikristalkan, ya. Dia mempunyai materi genetik DNA atau RNA, bukan dua-duanya. Ya, ini merupakan perbedaan antara virus dengan makhluk hidup yang lain. Kalau makhluk hidup yang lain, materi genetiknya DNA dan RNA. Oke, itulah si virus. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Salah satu bentuk virus itu adalah seperti ini. Saya ambil contoh virus bakteriofag, virus yang menyerang bakteri, fage, artinya memakan. Nah, dia terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Nah, pada ekornya ada yaitu serabut-serabut ekornya. Kepalanya ini terdiri atas kapsid ya, dan setiap unit kapsid disebut dari itu kapsomer. Di dalam kepala ada materi genetiknya yang disebut namanya DNA. Oke? Nah, kemudian ini selubung ekornya ini terdiri atas lemak. Nah, serabut ekor fungsinya buat reseptornya. Nah, ini dia ada jarum penusuk di bawah, di bagian ekornya ini. Dan bagian inilah nanti, ekor pada bagian bawah inilah nanti yang menempel ke tubuh bakteri sewaktu dia mau menyerang bakteri tersebut. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk virus. Jadi virus itu banyak jenisnya dan bentuk-bentuknya pun macam-macam. Ada virus HIV seperti ini, hepatitis, virus Ebola, virus influenza, dan adenovirus. Masih banyak lagi ya anak-anakku bentuk-bentuk virus. Nanti bisa kita buka di internet atau di buku. Dan inilah bentuk virus COVID atau corona yang membuat kita sekarang khawatir dan disarankan belajar di rumah, tinggal di rumah dulu, jangan berkerumun-kerumun, sering cuci tangan, ya. Sebab apa kita sering cuci tangan? Karena virus corona tersebut ya bisa menempel di tangan kita seperti ini, sangat seram ya. Dan kemudian apabila tangan kita tidak kita cuci, tidak sengaja kita memegang bagian wajah kita, maka nanti bisa masuk ke rongga pernafasan. Kan yang diserangnya kan pernafasan, ya. Nah, kemudian
anatomi daripada virus corona ini seperti ini ya. Materi genetiknya adalah RNA. Yang biru ini bagian luar tubuhnya terdiri dari lemak, ya. Nah, jadi ketika dia mau menempel di alat pernapasan kita, ini ya bagian luarnya ini. Nah, oke, jadi ini sekilas tentang virus corona yang sangat membuat kita ketakutan, ya. Nah, disarankan kalau kita cuci tangan jangan hanya air saja, tetapi memakai sabun ya supaya si virus itu bisa lepas dari tangan kita, ya. Nah, bagaimana cara virus berkembang biak? Ada dua cara, secara litik dan secara lisogenik. Nih, litik dan lisogenik. Ya, yuk. Saya katakan tadi bahwa virus itu boleh hidup di mana saja, ya. Tetapi kalau khusus untuk berkembang biak harus dia masuk ke tubuh makhluk hidup. Nah, kebetulan di sini virus bakteriofag itu sesuai dengan namanya, dia mau berkembang biak di tubuh bakteri. Ada dua cara, boleh nanti setelah dia masuk ke tubuh bakteri, bakteri itu hancur, tetapi ada juga di mana bakteri itu tetap hidup. Ya, dua cara. Yang pertama, virus tersebut menempel pada bakteri yang disebut namanya tahap absorpsi, ya, dan menempel pada persis di bagian ekornya. Nah, setelah itu, setelah menempel, kemudian di bagian ekor virus ada namanya enzim lisogenik yang fungsinya adalah untuk menghancurkan dinding sel daripada bakteri tersebut. Ini disebut fase injeksi karena setelah dindingnya itu lepas, ya, hancur, maka DNA daripada virus tersebut masuk ke dalam tubuh bakteri, sekarang disebut namanya fase eklifase. Nah, setelah fase eklifase, masuklah ke tahap sintesis. Apa itu yang sintesis? Nah, materi genetik daripada DNA ya, dipakai oleh virus tersebut bergabung dengan materi genetik daripada virus itu untuk membentuk, namanya sintesis ya, bagian-bagian ya, bagian-bagian daripada tubuh virus, terbentuk kepala, leher, ekor, serabut ekor. Nah, seperti ini dia. Lalu nanti setelah terbentuk semakin banyak nih bereplikasi di dalam, semakin banyak. Setelah banyak bagian-bagian itu terbentuk, sampailah ke tahap perakitan, di mana digabung-gabungkanlah kepala ke ekor, ke serabut ekor. Nah, inilah dia disebut tahap perakitan. Setelah selesai dirakit, maka dia keluar dari tubuh virus tersebut. Nah, bakterinya ini mati, makanya disebut siklus litik. Kenapa mati? Karena materi genetiknya sudah dipakai oleh si virus tersebut untuk berkembang biak. Oke? Nah, di sini udah keluar nih. Tadinya satu virus, sekarang virusnya sudah berapa nih? Kalau di gambar ini ditunjukkan 5. Nah, berarti virus itu dapat berkembang biak ya, dengan cara menompang ke tubuh makhluk hidup yang lain. Oke? Nah, ini fase lisogenik. Kalau fase lisogenik hampir sama, tapi di sini bakterinya ini tidak mati ya. Jadi dia hanya lisogeniknya itu seperti ini ya. Sama mengalami tahap absorpsi, injeksi. Nah, setelah diinjeksi materi genetik daripada virus keluar, materi genetik itu akan masuk ke bergabung dengan materi genetik daripada DNA bakteri ya. Nah, di sini lihat nih, fase penggabungan. Nah, setelah itu bakteri tersebut membelah diri. Nah, bakteri membelah diri, maka materi genetiknya juga jadi terbagi 2 seperti ini. Setelah terbagi 2, nah, lalu materi genetik atau DNA bakteri dengan DNA daripada virus itu terpisah. Nah, ya. Nah, kemudian
nanti eklifase ini akan terbentuklah yaitu si virus-virus, ya. Nih, ya. Di sini bakteri itu utuh, ya. Nah, di sini DNA-nya si virus juga di sini utuh. Nah, nanti siap ini untuk merakitkan, membentuk dirinya. Nah, tetapi apabila nanti bakteri itu lemah, maka nanti virus itu bisa keluar. Bisa keluar. Oke. Nah, boleh nggak fase lisogenik itu lanjut dengan fase litik? Boleh. Nah, jadi seperti ini dia. Di dalam bentuk daripada si bakteri akan terbentuk nih bagian-bagian daripada virus, sintesis. Nah, lalu replikasi, perakitan, lalu dia keluar. Oke. Nah, jadi bedanya di sini. Ya. Oke. Ya. Itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran hari ini mengenai virus. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.